Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran kita sebagai manusia kalau lapar tinggal masak, makan cemilan, atau tinggal pesan makanan lewat aplikasi ojek online? Tapi kalau pohon dan tanaman di sekitar kita yang lapar, gimana ya cara mereka makan? Mereka kan nggak punya mulut, nggak punya tangan, dan nggak punya kaki buat jalan ke warung. Nah, ternyata teman-teman, tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang mandiri banget loh. Mereka punya pabrik dan dapur rahasia di dalam tubuhnya untuk memasak makanan mereka sendiri. Proses hebat itu dinamakan fisiologi tumbuhan, yang mencakup dua proses utama, yaitu fotosintesis dan juga respirasi. Pasti kalian sering dengar dua kata itu kan? Tapi, tahu nggak sih bagaimana cara kerjanya? Yuk kita bongkar rahasia dapur tumbuhan dalam beberapa menit ke depan. Pertama-tama kita bedah dulu proses yang bernama fotosintesis. Sederhananya, fotosintesis adalah proses memasak makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Lalu, di mana tempat masaknya? Dapur utama tumbuhan itu terletak di daun. Namanya kloroplas. Di dalam kloroplas ini ada zat hijau daun yang biasa kita sebut klorofil. Nah, si klorofil inilah koki pintar yang bertugas mengolah masakan. Tumbuhan juga sama seperti kita loh. Kalau mau bikin kue, koki klorofil ini juga butuh 3 bahan utama. Ada cahaya matahari, karbon dioksida, dan juga air. Cahaya matahari adalah kompor alaminya yang memberikan energi panas untuk memasak. Air ini diserap oleh akar dari dalam tanah, lalu dialirkan naik ke atas melewati batang sampai ke daun. Ini adalah gas dari sisa napas kita atau polusi udara di sekitar kita yang diisap oleh daun melalui lubang-lubang kecil bernama stomata. Ketika semua bahan sudah terkumpul di kloroplas, proses memasak dimulai. Setelah matang, hasilnya ada 2, ada oksigen dan juga ada glukosa atau gula alami. Glukosa adalah makanan untuk tumbuhan itu sendiri agar bisa tumbuh tinggi, batangnya kuat, dan buahnya manis. Dan berkat oksigen hasil masakan tumbuh inilah kita semua bisa bernapas secara gratis setiap harinya. Air sebagai bahan fotosintesis. Air ini berguna banget dalam proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Ingat ya guys, tumbuhan nggak boleh malas minum. Karena kalau mereka sampai kekurangan air, hal itu bisa menghambat proses fotosintesis mereka. Jadi jangan lupa siram tanamanmu ya. Karbon dioksida atau CO2. Gas karbon dioksida ini berasal dari udara bebas yang masuk melalui celah kecil bernama stomata pada daun. Di dalam dapur kloroplas, gas ini dibutuhkan untuk membentuk glukosa alias zat makanan. Makanya jumlah gas CO2 di udara itu sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Cahaya matahari sebagai sumber energi utama yang tidak ada habisnya. Energi dari pancaran cahaya ini akan diserap oleh klorofil untuk membantu pembentukan makanan. Tanpa adanya cahaya matahari, bahan-bahan tadi tidak bisa dimasak. Setelah selesai dimasak, jreng, inilah dia hasil fotosintesis. Proses ini akan menghasilkan glukosa sebagai makanan utama tumbuhan itu sendiri. Tidak semua langsung dimakan kok. Sebagai glukosa akan disimpan menjadi cadangan makanan. Selain glukosa, fotosintesis juga menghasilkan oksigen ke udara yang sangat dibutuhkan bagi pernafasan manusia dan hewan. Manfaat fotosintesis. Yang pertama, menyediakan oksigen untuk bernapas. Yang kedua, menjadi sumber makanan makhluk hidup. Yang ketiga, menjaga keseimbangan udara. Yang keempat, membantu kehidupan di bumi. Dan yang terakhir, mengurangi kadar karbon dioksida di udara. Jadi, secara tidak langsung, fotosintesis inilah yang membantu kelangsungan seluruh kehidupan di bumi. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis yang harus terpenuhi. Tumbuhan butuh pasokan cahaya matahari yang cukup, air yang selalu tersedia, serta lingkungan dengan suhu yang sesuai. Selain dari luar, faktor internal juga penting loh, yaitu klorofil dalam daun harus dalam keadaan baik, karbon dioksida tersedia cukup, dan pastinya kondisi daun harus sehat, bebas dari hama. Nah, sekarang matahari udah tenggelam, hari mulai malam.
tumbuhan udah kenyang nih habis makan glukosa hasil fotosintesis tadi. Terus tugas mereka udah selesai. Oh, tentu tidak. Makanan yang udah dimasak tadi harus diubah jadi energi biar mereka bisa tumbuh tinggi dan mekar. Proses pembongkaran makanan jadi energi ini disebut respirasi. Kalau fotosintesis tadi tempat masaknya di kloroplas, proses respirasi ini terjadi di organ sel bernama mitokondria, atau bisa kita sebut sebagai pembangkit listriknya tumbuhan. Ingat ya, ada plot twist penting nih. Kalau fotosintesis cuma bisa dilakukan siang hari karena butuh cahaya matahari, proses respirasi ini berjalan 24 jam non-stop. Yap, tumbuhan itu bernapas terus tidak ada libur, sama seperti kita manusia. Mereka menghirup oksigen untuk membakar glukosa, lalu diubah jadi energi yang siap pakai. Sisa dari proses respirasi ini adalah gas karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan kembali menuju ke udara. Aha, ini dia alasan ilmiah kenapa dari dulu kakek nenek atau orang tua kita sering melarang kita. Jangan nongkrong atau tidur di bawah pohon kalau malam hari. Bukan karena alasan mistis atau diganggu hantu ya guys. Tapi karena kalau malam hari, pohon itu tidak melakukan fotosintesis. Mereka cuma melakukan respirasi. Artinya, si pohon bakal rebutan oksigen sama kamu dan justru ngeluarin karbon dioksida. Jadi, daripada kamu pusing dan lemes karena kekurangan oksigen, mending malam-malam tidur di kamar aja ya. Biar lebih paham, yuk kita simak bareng-bareng video animasi dari cuplikan berikut. Why is it not good to sleep under a tree at night? Hey, you look so tired. Why don't you take rest here? Hooray! Now, please don't sleep under that tree. It is quite harmful. Oh. See, you are not able to breathe properly, right? Do you know why? Wait, I will tell you. This is because during the day, in the presence of sunlight, plants take in carbon dioxide and release oxygen in the process of photosynthesis. However, they even respire simultaneously. In this process, plants take in oxygen and release carbon dioxide. Oh. But the production of oxygen is more than the production of carbon dioxide. Hence, if we sleep under a tree during daytime, we may get a good amount of oxygen, thus giving us a nice sleep. However, at night, plants do not perform photosynthesis due to the absence of sunlight. But respiration still goes on. Oh. Hence, as compared to oxygen, the proportion of carbon dioxide around the trees is more. Thus, if we sleep under a tree at night, we may feel suffocated due to lack of oxygen. Moreover, inhalation of excess carbon dioxide is harmful to human beings. Therefore, it is not good to sleep under a tree at night. Nah, biar kalian gak ketuker-tuker antara dua proses tadi, yuk kita lihat tabel perbandingan di layar ini. Mudahnya begini, fotosintesis itu proses menabung makanan di siang hari, sedangkan respirasi itu proses mengambil tabungan makanan tadi buat dijadiin energi selama 24 jam. Keduanya saling melengkapi demi kehidupan di bumi. Oke guys, selesai sudah nih petualangan kita membongkar rahasia dapur tumbuhan. Yuk ditekan dulu tombol like-nya, terus ditinggalin komentar terkece-kece kalian di bawah. Jangan lupa buat share video ke grup teman dan grup kelompok kalian biar viewersnya makin melejit. Jangan lupa subscribe ya biar ada notif dan gak ketinggalan video-video dari aku. Terima kasih banyak udah nemenin aku belajar hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.